Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan mencoba menyajikan bagaimana caranya membuat suatu pelaporan, terutama bagaimana caranya menyajikan barjas di desa dengan cepat. Kebetulan saya memiliki membuat aplikasi dari Excel. Sederhana sih, cuman kalau menurut saya ini sangat membantu ya. Kita coba lihat aplikasinya. Di sini mohon diperhatikan ya. Ini untuk tanggalnya kita sudah set, jadi yang dirubah itu yang berwarna kuning saja ya. Hanya yang berwarna kuning saja. Jadi di sini masih bisa diedit, dan kalau untuk yang di luar warna kuning ini tidak bisa diedit. Dan perlu diperhatikan juga bahwa di sini yang harus kita perhatikan adalah warna ya, warna tanggal. Jadi jangan sampai kita itu membuat tanggal tapi justru itu di hari Minggu. Nah, nanti kita cek aja di sini. Kebetulan kita sudah buat secara otomatis ini aplikasinya. Ini salah ketik ya. Ini misalnya di 1 bulan 2 tahun 2024. Nah, di sini banyak yang berwarna merah karena ini kan sudah terisi otomatis ya. Ini misalnya untuk penarikan awalnya di tanggal 9, terus untuk penarikan akhirnya nanti biarkan saja diabaikan misalnya. Nah, di sini diperhatikan misalnya untuk SPK itu minimal 1 hari setelah anggaran masuk. Jadi saya ketik aja angka 1 di sini, terus kemudian untuk SPK adendumnya di 5 hari setelah SPK. Nah, ini tinggal diedit-edit saja ya. Kalau misalnya jangan sampai merah saja. Coba aja dirubah. Nah, itu adalah hari-harinya. Misalnya 4 hari. Terus ini juga bisa dirubah menjadi misalnya 5 hari biar tidak merah. Dan ini bisa kita ubah misalnya 5. Nah, oke. Berarti ini semuanya sudah berwarna putih, artinya netral ya. Sudah tidak ada masalah untuk penanggalan. Nah, baru kemudian tahap selanjutnya adalah kita memilih data program. Misalnya untuk programnya ini boleh dirubah ya. Terus untuk sumber anggaran ini tinggal pilih-pilih saja sumber anggaran dari mana. Terus kemudian dokumen pelaksanaan. Nah, kebetulan saya sebagai contoh saja, ini misalnya saya punya RAB nih untuk pembangunan sarana olahraga bola voli misalnya. Di sini kita salin aja untuk bidangnya, bidang pembinaan kemasyarakatan. Nah, ini tinggal disimpan saja di sini ya. Terus kemudian untuk subbidangnya kita kopas lagi di subbidang kepemudaan dan olahraga, kita kopas, kita masukkan di sini. Kemudian untuk paket kegiatannya kita lihat di sini, untuk kegiatannya kita seleksi juga, baru kita kopas dan masukkan di area sini. Nah, kemudian untuk paket kegiatannya kita ketik aja lah di sini, karena saya tulisannya tulisan kapital, sementara di sini tulisannya semi kapital ya. Jadi misalnya pembangunan sarana olahraga bola voli misalnya. Bola voli udah. Nah, untuk waktu pelaksanaannya ini nanti bakal tertera di SPK ya. Jadi kita tinggal pilih mau yang 90 hari atau apa, tapi biasanya kalau desa itu yang 30 hari ya. Terus untuk lokasi kegiatannya ini cukup diketik hanya kampung saja. Hanya kampung saja, karena di sini ada beberapa yang harus diisi juga. RT RW ini secara manual, misalnya di RT 2 RW-nya RW 8 misalnya. Ini untuk kedusunannya dusun mana, itu blok mana. Ini penyawa, bukan sih, Babakan. Nah,
Oke. Nah, untuk volume kegiatannya ini bisa diketikkan, misalnya mau 18 meter. Sorry, nggak masuk akal ya. Berarti misalnya panjangnya 9 kali 18 misalnya. 9 kali 18. Nah, ini 162. Nah, kita tinggal pilih aja ini yang pakai meter persegi. Seperti itu. Baru kemudian ke tahap selanjutnya adalah kita langsung masuk ke tahap pemilihan RAB. Nah, di sini RAB-nya kebetulan tidak dirinci. Nah, yang harus kita perhatikan adalah nilainya ya. Nilai daripada RAB itu harus sama. RAB addendum itu dengan RAB awal barjas itu harus sama. Misalnya di sini karena tadi tidak dirinci, ini saya ngarang dulu ya, ini hanya sekedar contoh. Misalnya untuk bahan material pasir uruk kita membutuhkan 8 meter kubik ya. Ini meter persegi, kita rubah dulu. Oke, kita rubah dulu ke simbol. Kita masuk ke yang kubik. Oke, sudah berubah ya. Baru kemudian misalnya ini harganya untuk coba di 120.000 misalnya. Terus kemudian material apa lagi ya? Material kayu. Papan untuk bagisting misalnya. Ini kebutuhannya kita membutuhkan misalnya 1 meter kubik juga. Oke, kita kopas dulu. Ini untuk harganya misal kita simpan di angka 1.800.000 misal. Baru kemudian apalagi ya, nah misalnya ready mix K225, bukan K175 misalnya. K175 misalnya kebutuhannya adalah 16 meter kubik misalnya. 16 meter kubik dengan harga 1 juta. Kebanyakan saya 850 misalnya. Oke, terus kemudian di sini ini kan nilainya harus tercatatnya di 19.600-an ya. Nah, di sini ini karena menggunakan itu kita hapus dulu deh. Jaring untuk itu RAM maksudnya lah. Misalnya ukurannya berapa ya? 30 kali 8 misalnya 240 meter persegi. Kita ganti untuk simbolnya ke persegi. Oke. Nah, ini untuk harganya misalnya di angka 12.500 misalnya. Ini sudah 19 juta nih. Sementara di sini 19.850. 19 juta. Ini contohnya, ini sudah pas ya, sesuai dengan RAB, dan ini harus sama. RAB awal barjas harus sama. Namun di sini harus dibedakan untuk quantity karena kita akan ada SPK awal dan ada SPK addendum, dimana ini adalah untuk SPK awal. SPK awalnya misalnya di sini kebutuhannya hanya 7 ya, hanya 7 meter kubik. Terus kemudian untuk bagistingnya tetap 1, untuk bahan materialnya ready mixnya ini kita kurangi juga. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya, ada sedikit perbedaan di kuantiti dan di harga nantinya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengisi data pemenang dan data untuk yang pembandingnya. Dimana yang pemenang ini biar nggak terlalu banyak, nanti tinggal
ketik aja sesuai dengan data yang ada di masing-masing. Misalnya untuk data pembandingnya saya gunakan PT Angin Ribut Nasional misalnya. Ini tinggal untuk kode seratnya yang kita pakai adalah ARN sesuai dengan itu. Dan ini saya tidak terlalu banyak merubah ya, tinggal di ini aja. Nanti misalnya untuk nama ininya adalah Toharudin misalnya. Misal ini untuk jabatannya Direktur Pemasaran boleh. Terus untuk pekerjaan dan lain sebagainya ini saya abaikan dulu ya untuk yang lain. Terus apalagi ya, tinggal ini untuk nomor suratnya boleh dirubah dimulai dari dari berapa misalnya. Nah terus untuk rekening atas namanya ini boleh atas nama, misalnya atas nama direktur atau atas nama si perusahaan tersebut. Lebih bagus pakai perusahaan, misalnya Bumdesma Sabah Desa Utama misalnya. Karena di sini kalau yang pemenang itu wajib menerapkan rekening ya, karena ini bakal tertera nanti di SPK. Nah kita coba lihat contoh-contohnya, dan di sini sudah langsung secara otomatis ya dari data yang tadi satu kali klik. Ini yang halaman pertama untuk cover, ini tinggal print saja misalnya. Terus ini sesuai ya, ini sesuai dengan yang di data tadi. Terus kemudian kita coba lihat di ini di TPK-nya, kita lihat, coba kita print aja. Nah di sini untuk pengumuman dari pertama pengumuman ini semuanya sudah langsung tercetak secara menyeluruh, termasuk kapan pengumuman dibuat, jadwal dan lain sebagainya, itu sudah langsung secara otomatis terisi. Kemudian di sini juga untuk tim jadwal semuanya. Terus untuk permintaan dokumen kualifikasi calon supplier, surat dari TPK ke supplier, ini semuanya sudah masuk, termasuk tanda terima dokumen kualifikasi juga sudah ada ya, tinggal ditandatangani begitu saja. Kemudian untuk berita acara dokumen ada tidak adanya ini juga secara otomatis sudah dibuatkan ya, jadi tinggal di print saja dan ditandatangani. Kemudian ada juga berita acara dokumen kualifikasi di masing-masing supplier, karena suppliernya kan ada dua tuh calon suppliernya. Nah termasuk nanti untuk KAK ada juga di sini. KAK daftar barang jasa, nanti barang jasa itu tanpa ini ya, tanpa harga yang dikasihkan ke supplier itu, ke calon supplier itu. Semuanya akan mendapatkan harga daftar harga itu SPH untuk diisi. Kemudian untuk tanda terima SPH juga sudah tercetak otomatis. Kemudian ada juga berita acara pemeriksaan SPH untuk harga bahannya, siapa yang lebih tinggi, langsung secara otomatis karena ini sudah saya buatkan rumus, jadi yang menang itu pasti bakal murah gitu. Terus ada undangan negosiasi, termasuk nanti ada berita acara hasil negosiasi penawaran harga, dan semuanya ini dipastikan tidak di hari libur ya, dan ini semuanya tidak di hari libur. Nah ini nanti untuk BUMDes berapa negosiasi penawaran, terus termasuk nanti untuk rinciannya juga ada rincian untuk berapa jumlah penawarannya untuk negosiasinya.
semuanya sudah dibuatkan secara otomatis. Terus kemudian termasuk berita acara penawaran untuk supplier yang lain, ini juga sama ya, sama. Jadi semuanya punya dokumen sama semuanya, bisa diperhatikan ya. Terus kemudian ada lagi untuk pengumuman pemenang. Siapa pemenangnya di sini langsung diumumkan, dan pemenangnya jelas yang di kolom pemenang. Di sini langsung ada pengumuman. Kemudian ada yang ketinggalan tadi, setelah pengumuman itu harusnya tadi di awal SPH, pas permintaan SPH itu ada KAK. Nah di sini KAK saya simpan di terakhir. Ini untuk sementara ini kayak daftar hadir, semuanya lengkap ya. Untuk daftar hadir, calon supplier termasuk ada di sana. Kemudian yang paling terakhir sekali ini untuk di TPK itu adalah KAK, kerangka acuan kerjanya. Di sini kerangka acuan kerjanya secara otomatis juga sudah terisi ya. Sudah terisi sesuai dengan data yang sudah kita buat di awal. Seperti itu. Ini baru satu. Kemudian kita lihat seperti apa di pemenang ini. Nah ini untuk pemenang, ini untuk kop surat tinggal di replace saja, ini gampang. Nanti kita tinggal rubah saja untuk kop suratnya sesuai dengan kop surat dan logo yang ada. Jadi ini hanya untuk pembanding saja ya untuk kop suratnya. Di sini kayak fakta integritas dibuatkan, terus kayak penawaran harga ini juga sudah masuk, sudah secara otomatis masuk. Nah penawaran harganya kan sama ya, berbeda karena penawaran harga itu di rumusnya pasti bakal lebih rendah dari apa yang dikasihkan oleh TPK. Nah terus ini untuk harga negosiasinya. Harga negosiasi jelas karena nego pasti bakal turun harga. Nah ini untuk harga negosiasinya. Gitu ya. Nah harga negosiasi itu nantinya yang bakal dijadikan untuk di SPK, di SPK 1. Nah ini termasuk untuk calon supplier yang kalah ya, yang kalah juga sama, semuanya diberlakukan sama. Formulir pengisian barang semuanya ada, terus fakta integritas juga ada, terus SPH-nya juga ada. Memang di sini SPH-nya awalnya kan sedikit lebih mahal ya, kayak gitu. Logikanya si pemenang itu dia lebih murah di awal penawaran. Logikanya seperti itu. Kemudian ada revisi harga satuan, semuanya dibuatkan sedetail mungkin. Seperti itu ya, bisa dilihat. Udah. Nah yang terakhir adalah SPK. Nah di SPK ini kita coba print dulu, kita lihat seperti apa penampakannya. Aduh, loading. Oke. Nah di SPK ini jelas SPK awal itu di sini hari Jumat tanggal 2 bulan Februari. Nah, 2 Februari nih SPK awalnya, ruang lingkup, kemudian nilai pekerjaan. Nah nilai pekerjaan ini 17.910 ya, dan itu lebih murah dari
awal dari RAB awal, lebih murah. Nah, kemudian sini dilihat lagi terus sampai dengan terakhir penutup. Nah, di sini pada hari Rabu ini untuk SPK yang adendumnya ada sedikit perubahan di sini nilainya, dimana yang awal. Nah, di sini kan. Nah, di sini kan hari Rabu tanggal 7 bulan Februari tahun 2024. Tadi kan beda ya tadi. Karena kita jedanya berapa tadi? Berapa hari? Kalau nggak salah 7 hari. Nah, semula ini 17, 9, 10. Nah, menjadi di adendumnya sesuai dengan ini jumlah ini. Jadi 19.850. Kembali lagi, dimana volumenya yang bertambah, volumenya yang jadi bertambah, asalnya 6 jadi 8, model gitu seperti itu. Yang lain-lainnya ini secara otomatis ya, jadi tidak perlu dijelaskan kembali. Ini memang sudah ngeling, jadi tidak perlu lagi di ini udah edit ya, kecuali cop mungkin. Nanti kalau sudah ini sudah dalam bentuk PDF, ini tinggal ganti cop saja. Seperti itu mungkin untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya Yuri Ahmad dari Urdes TV. Terima kasih.